Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan online kali ini, kita masih membahas tentang pengenalan listrik. Yang pertama, listrik sebenarnya berasal daripada atom, di mana pergerakan atom inilah yang akan memunculkan arus listrik. Setiap atom harus memiliki setidaknya satu proton di dalamnya. Jumlah proton dalam sebuah atom adalah penting karena ia menentukan elemen kimia apa yang diwakili oleh atom. Misalnya, atom dengan hanya satu proton adalah hidrogen, atom dengan 29 proton adalah tembaga, dan atom dengan 94 proton adalah plutonium. Hitungan proton ini disebut nomor atom-atom. Jadi semua benda itu, bagian terkecil dari suatu benda adalah atom. Dan setiap atom terdiri daripada proton, elektron, dan neutron. Setiap benda itu memiliki jumlah atom yang berbeda. Sebagai contoh tadi, atom dengan yang hanya memiliki satu proton itu adalah hidrogen, sedangkan atom yang memiliki atau dengan 29 proton itu adalah tembaga. Atom pada insulator. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan dalam ilmu listrik kita mengenal yang namanya insulator. Insulator adalah bahan yang tidak bisa dialiri oleh listrik. Jadi insulator adalah bahan yang atau material yang tidak bisa dialiri oleh listrik. Contohnya adalah plastik, kemudian kain, kemudian kaca, dan sebagainya. Benda lain atau lawan daripada insulator adalah konduktor. Konduktor adalah material yang bisa dilewati oleh listrik, sehingga pembuatan kabel biasanya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari konduktor. Contohnya tembaga, aluminium, emas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan atom pada insulator. Kita sudah tahu bahwa setiap material atau setiap benda, bagian terkecilnya pasti ada atom. Nah, pada atom pada insulator adalah elektron terjebak dalam cangkang ini. Cangkang ini maksudnya dalam material. Dalam cangkang ini di isolator, mereka tidak bisa benar-benar pergi dan bergerak bebas. Jadi elektron-elektron itu terjebak di dalam material ini. Kenapa disebut insulator? Karena elektron tersebut tidak bisa bergerak atau tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan pada konduktor bisa bergerak bebas. Sedangkan atom pada induktor, ya. Namun dengan konduktor yang baik seperti tembaga, elektron di kulit terluar atom akan menyembur dengan sedikit sentuhan. Dalam unsur-unsur logam, elektron-elektron ini memantul dari atom ke atom dengan sangat mudah sehingga kita menyebutnya sebagai lautan elektron. Nah, jadi perbedaannya tadi, kalau atom pada induktor, elektron-elektron bisa bergerak dengan bebas, bisa meloncat sana meloncat sini. Nah, pergerakan elektron inilah yang nanti akan menimbulkan arus listrik. Dalam keadaan paling stabil dan seimbang, sebuah atom akan memiliki jumlah elektron yang sama dengan proton. Yang dimaksud dengan elektron yang ini ya, yang warna ungu ini, sedangkan protonnya adalah yang warna merah ini. Elektron atom tidak selamanya terikat pada atom. Maksudnya elektron ini kalau kita lihat terikat ya, tapi sebenarnya tidak selamanya selalu terikat dengan
atom. Elektron pada orbit luar atom disebut elektron valensi. Ini atom, ini adalah elektron yang paling luar, ya, yang paling luar. Ini yang paling dalam, ini yang paling luar. Ini disebut dengan elektron valensi. Dengan kekuatan luar yang cukup, elektron valensi dapat lepas dari orbit atom dan menjadi bebas. Ini bisa terlepas dari orbitnya. Ini orbitnya yang bulat ini. Ini bisa terlepas dan menjadi elektron bebas. Elektron bebas memungkinkan kita untuk memindahkan muatan yang merupakan inti dari listrik. Jadi apabila ini keluar, inilah yang akan pindah ke atom yang lain atau meloncat ke atom yang lain. Dan apabila ini meloncat, maka disinilah muncul perpindahan muatan. Dan perpindahan muatan inilah yang merupakan inti daripada listrik. Jadi kenapa bisa muncul listrik? Karena elektron terluar daripada atom itu meloncat ke atom yang lain. Nah, loncatan ini yang menimbulkan tenaga yang disebut dengan listrik. Kemudian kita masuk ke gaya elektrostatik. Jumlah kekuatan yang bekerja pada dua muatan tergantung pada seberapa jauh mereka dari satu sama lain. Semakin dekat dua muatan, semakin besar gaya baik mendorong maupun menarik. Jadi muatan ini maksudnya ada proton dan ada elektron. Semakin dekat ada dua kemungkinan. Dia akan semakin mendorong atau semakin menarik. Berkat gaya elektrostatik, elektron akan mendorong elektron lain dan tertarik pada proton. Gaya ini adalah bagian dari lem yang menyatukan atom, tetapi juga merupakan alat yang kita butuhkan untuk membuat elektron dan muatan mengalir. Jadi yang pernah mempelajari elektromagnetik atau magnet, biasanya magnet itu kutub yang sama, kutub utara dengan kutub utara akan saling menjauh, sedangkan kutub utara dengan kutub selatan akan selalu berdekatan. Nah, prinsip ini sama dengan pada gaya elektrostatik. Proton apabila ketemu dengan elektron akan saling tarik menarik, sedangkan apabila proton bertemu dengan proton akan menjauh atau repel namanya. Begitu pula dengan negatif atau elektron ketemu dengan elektron akan menjauh, ya. Ini adalah fungsi bagaimana elektron mengalir. Dengan menggunakan gaya elektrostatik yang cukup pada elektron valensi adalah ini, elektron terluar daripada orbit suatu atom, baik mendorongnya dengan muatan negatif lain atau menariknya dengan muatan positif, kita dapat mengeluarkan elektron dari orbit di sekitar atom yang menciptakan elektron bebas. Jadi ini bisa dilepaskan daripada lingkaran atom. Bagaimana cara melepaskannya? Dengan mendekatkan proton, menariknya dengan mendekatkan proton, atau dengan mendorongnya dengan mendekatkan elektron juga. Ingat hukumnya, elektron ketemu elektron akan menjauh, proton ketemu elektron akan mendekat. Nah, apabila ini terlepas, maka dia akan berpindah ke atom selanjutnya, ya. Begitu pula ini terlepas akan berpindah lagi ke atom selanjutnya. Nah, dari sinilah karena perpindahan elektron dari setiap atom ke atom yang lain, disinilah muncul aliran elektron atau muncul aliran listrik. Ini adalah aplikasi daripada aliran listrik. Ini adalah baterai, di mana di kutub positif baterai disitulah tersimpan proton-proton, sedangkan di kutub negatifnya disitulah tersimpan tersimpan elektron. Nah, elektron ini akan selalu siap untuk mengalir, atau proton ini akan selalu siap untuk mengalir. Mengalir dari mana? Mengalir dari
kutub positif ke kutub negatif. Nah, pada saat ini karena tidak ada jalur atau jalan untuk mengalir, maka proton, baik proton maupun elektron, akan tetap selalu ada di tempatnya. Namun apabila disambungkan dengan menggunakan konduktor seperti tembaga, maka proton ini akan mulai mengalir. Nah, di sini ada dua pendapat, ya, ada dua mazhab di sini. Mazhab yang pertama mengatakan bahwa proton mengalir dari positif menuju ke elektron. Tapi pendapat kedua atau mazhab kedua kebalikan. Justru elektronlah yang mengalir menuju proton. Kita tidak mempermasalahkan mana yang benar, tapi kita bisa menggunakannya. Cuman secara umumnya kalau saya pribadi mengikuti pendapat bahwa proton ini mengalir daripada positif menuju ke elektron. Kenapa bisa mengalir? Karena hukumnya adalah, hukum elektrostatik adalah apabila proton dan negatif ada jalan, maka kecenderungannya adalah proton akan selalu mengalir ke negatif. Ini adalah cara menyalakan lampu. Di sini ada baterai, di sini ada lampu. Ya, ini switch yang masih terbuka. Artinya apa? Kalau switchnya terbuka, proton atau elektron tidak bisa mengalir dan bertemu satu sama lain. Ya. Tapi apabila switchnya ditutup, maka proton atau elektron akan mengalir. Ya, di sini elektron mengalir ke proton, akan mengalir ke proton. Karena proses mengalir inilah, maka muncullah energi. Jadi karena mengalir muncul energi, dan energi inilah yang menyebabkan lampu bisa menyala. Ya, itu adalah teori tentang listrik. Silahkan dipelajari karena nanti akan muncul di kuis online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.